Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar tentang permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan faktor persekutuan. Nah, jangan lupa sebelum kita mulai baca doa terlebih dahulu dan siapkan alat tulisnya. Ayo kita mulai belajarnya. Sebelum kita mulai dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan faktor. Nah, Paman akan coba ingatkan kembali, faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Nah, misalnya di sini faktor dari 8 adalah, faktor dari 8 adalah angka-angka yang dapat membagi habis satu bilangan. Nah, di sini bilangannya 8. Berarti kita akan mencari faktor dari 8 atau angka berapa saja yang bisa membagi habis angka 8. Ingat, kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Jadi kita tuliskan faktor dari 8 adalah angka berapa saja yang ketika dikali hasilnya 8. Sini 1 dikali 8. Nah, kita urut ya. Nah, kita 1, kita coba 2 kali berapa yang hasilnya 8. Nah, sini 2 dikali 4. Kemudian setelah 1, 2, kemudian 3 dikali berapa yang hasilnya 8. Nah, karena tidak bisa, selanjutnya 4 sudah kembali ke angka yang sebelahnya. Nah, berarti jika sudah seperti ini, kita bisa menuliskan bahwa faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, ini faktor dari 8. Nah, satu contoh lagi ya. Nah, misalnya sekarang contohnya faktor dari 10. Nah, berapakah faktor dari 10? Berapakah angka-angka yang ketika dikali menghasilkan bilangan 10? Nah, kita dapat ya, 1 dikali 10. Kemudian 2 dikali 5. Selanjutnya berapa lagi? 3 bisa? 4? Nah, 3, 4 tidak bisa. Selanjutnya 5. Nah, ini sudah kembali ke angka sebelumnya. Nah, berarti faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Ingat, dalam penulisan faktor harus berurutan ya. 1, 2, 5, dan 10. Faktor persekutuan dari A 6 dan 8, B 9 dan 12. Nah, kita akan mencari faktor persekutuan. Nah, apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah faktor yang bersekutu atau faktor yang sama dengan bilangan yang lainnya. Nah, misalnya di sini untuk soal yang A di sini 6 dan 8. Berarti kita akan mencari faktor dari 6 dan 8. Oke. Yang A di sini faktor dari 6. Nah, angka berapa saja yang ketika dikali menghasilkan angka 6? Nah, kita dapat sini 1 dikali 6, 2 dikali 3. Ya, sudah selesai. Berarti faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ya, selanjutnya faktor dari 8. Nah, faktor dari 8 adalah 1 dikali 8, 2 dikali 4. Nah, berarti faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, dari sini mana faktor yang sama? Nah, faktor persekutuannya adalah 1, 2. Sekarang kita coba 9 dan 12. Nah, faktor dari 9 adalah ya, angka berapa yang dapat menghasilkan angka 9? 1 dikali 9, kemudian 3 dikali 3. Nah, ini sudah cukup. Faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Nah, selanjutnya faktor dari 12 adalah 1 dikali 12
2 dikali 6, 3 dikali 4. Nah, jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ingat, penulisannya harus berurutan. Kemudian berapa faktor persekutuannya? Kita cari faktor yang sama. Nah, faktor persekutuannya adalah ini ada 1, kemudian ada 3. Nah, berarti faktor persekutuannya adalah 1 dan 3. Ini faktor persekutuan dari 9 dan 12. Sekarang kita coba ke contoh soalnya. Nah, perhatikan contoh soalnya. Kita mempunyai 12 roti dan 8 coklat. Ia ingin membagikan roti dan coklat tersebut untuk teman-temannya sama banyak. Berapa orang paling banyak teman Tia yang bisa mendapatkan roti dan coklat dari Tia? Nah, berarti Tia punya 12 roti, 8 coklat akan dibagikan kepada temannya. Tapi Tia tidak tahu nih berapa banyak temannya yang bisa dibagi dengan jumlah sama banyak. Nah, cara perhitungannya menggunakan FPB, faktor persekutuan besar. Kita lihat ya. Nah, sekarang yang pertama dilakukan adalah tuliskan dulu keterangan yang ada dalam soal. Nah, di sini Paman tuliskan keterangan dalam soalnya. Yang pertama ada 12 roti dan 8 coklat. Ya, ada 12 roti dan 8 coklat. Nah, masing-masing dari sini kita cari faktornya. Nah, faktor dari 8 dan faktor dari 12. Nah, kalau sudah tahu langsung ditulis saja ya. Nah, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Ya, masih ingat yang tadi ya faktornya. Nah, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kemudian dari sini kita mencari faktor yang bersekutu. Nah, faktor yang bersekutunya adalah faktor yang bersekutunya adalah 1, 2, dan 4. Nah, 1, 2, dan 4. Berarti ini menjelaskan bahwa kue roti dan coklat tadi ini menjelaskan bahwa roti dan coklat yang tadi dibagikan itu bisa dibagi ke dalam satu temannya, atau 2 teman, atau 4 teman ya. Tapi karena permintaan dari soalnya adalah berapa orang paling banyak, yang diminta paling banyak. Nah, di antara 1, 2, dan 4 ini mana yang paling banyak? Nah, tentu yang paling banyak adalah 4. Nah, sekarang kita sudah dapat jawabannya. Nah, kalau sudah dapat jawabannya, silahkan tuliskan. Ya, teman paling banyak adalah 4. Jadi ada 4 teman yang paling banyak yang bisa dibagi roti dan coklat dalam jumlah yang sama. Contoh selanjutnya adalah Kamil mempunyai 20 buah kelereng berwarna merah dan 10 kelereng berwarna putih. Nah, Kamil ingin menyimpannya ke dalam toples yang sama. Nah, dalam jumlah yang sama. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti yang tadi ya. Yang pertama kita tuliskan dulu keterangan yang ada dalam soal. Nah, keterangan yang ada dalam soal ini ada 20 kelereng merah dan ada 10 kelereng putih. Nah, kedua kelereng ini akan disimpan ke dalam beberapa toples dengan jumlah yang sama. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan cara menentukan faktor dari 20 dan 10. Nah, faktor dari 20 adalah, ingat ya, faktor dari 20 adalah angka-angka yang dapat membagi 20 atau angka-angka yang ketika dikali menghasilkan angka 20. Nah, agar lebih mudah, jika langsung dituliskan maka langsung tuliskan di sini 1,
1 dikali berapa yang hasilnya 20? Tuliskan di ujungnya di sini. 1 kali 20 agar tidak usah dituliskan perkaliannya. Selanjutnya 2 kali berapa yang hasilnya 20? Nah, dapat ya di sini 2 dikali dengan 10. Nah, sekarang 4 bisa. Di sini 4 dikali 5. Nah, 4 kali 5 6. Nggak bisa 7 kan. Nggak bisa ya. Ini sudah kembali, sudah dekat. Berarti kalau sudah kembali, sudah dekat seperti ini faktornya sudah selesai. Nah, sekarang kita coba faktor dari 10. Nah, faktor dari 10 adalah, ingat kita mulai dari 1, kemudian selanjutnya 10, kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Nah, dapat di sini 2 dikali 5. 3 bisa? 4? Nah, nggak bisa ya, berarti faktornya adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, kemudian mana faktor yang sama? Nah, faktor yang sama di sini adalah faktor persekutuannya adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, jadi berapa banyak toples yang dapat digunakan untuk menyimpan kelerengnya Kamil? Nah, kita cari, tentukan dari faktor persekutu yang paling besar. Nah, paling besar sini adalah 10. Jadi kelereng Kamil dapat disimpan dalam 10 toples. Nah, ingat kesimpulan seperti ini harus ditulis dan dibiasakan ya, karena dalam soal cerita, nah yang menjadi jawabannya adalah pernyataan kesimpulan seperti ini. Satu soal selanjutnya kita coba soal AKM. Apa itu soal AKM? Nah, soal hot. Nah, coba ya. Nah, kita coba. Nah, misalnya di sini berapakah jumlah dari faktor 10? Nah, berapa jumlah dari faktor 10? Nah, caranya adalah jumlah dari faktor 10. Nah, karena yang ditanya jumlah dari faktor 10, maka kita mencari dulu faktor dari 10. Nah, faktor dari 10 adalah 1 dikali 10, kemudian 2 dikali 5. 3, 4 dan 4 tidak bisa. Berarti faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, pertanyaannya adalah jumlah dari faktor 10. Berapa jumlahnya? Nah, berarti kita jumlahkan ini. Jumlahnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 10. Maka jawabannya adalah, jawabannya adalah 18. Ya, ini salah satu contoh soal AKM. Ya, demikian yang dapat Posman sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.